Shalom, selamat pagi semuanya. Tidak terasa sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2020 dan kita akan memasuki tahun 2021. Begitu banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Banyak kepahitan, banyak kedukaan, tetapi biarlah kita tetap berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kita melupakan semua yang pahit di belakang kita. Kita akan masuki tahun yang baru dengan harapan, dengan sukacita yang lebih besar, dan kita yakin dan percaya Tuhan akan menyertai sepanjang hari, sepanjang tahun yang akan kita lewati. Saya akan bawakan satu pujian dengan judul Kau yang Terbaik. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan hidupku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu oh Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Tuhan memberkati. Shalom, selamat pagi. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini di awal tahun 2021 kami boleh memulai kehidupan kami dengan beribadah kepadamu. Kami percaya Tuhan Engkau melayakkan setiap kami untuk mengikuti ibadah kami pada pagi hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami Tuhan, kami mau melupakan apa yang sudah di belakang kami sudah melewati tahun 2020, biarlah Tuhan apa yang terjadi atas kehidupan kami, suka duka, kesusahan, dan segala perkara yang terjadi atas hidup kami lewati berlalu dengan pimpinan dan pertolongan-Mu. Dan Tuhan kami mau dengan semangat yang baru, dengan harapan yang baru mau melakukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami di tahun 2021 ini dengan lebih setia kepada Engkau, dengan lebih banyak mengucap syukur ya Tuhan, sehingga kami tidak mengeluh dalam keadaan apapun yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kami. Tuhan menguatkan setiap jemaat-Mu supaya kami semua Tuhan boleh tetap memuji Tuhan, boleh tetap
bersyukur hanya kepadamu. Kami percaya Tuhan, dengan pengucapan syukur kami boleh melewati tahun 2021 dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Kami akan dapat mendapatkan yang terbaik senantiasa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Tuhan, mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, memberkati supaya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat-Mu, bahkan boleh menjadi pedoman kehidupan kami sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan memberkati setiap pujian yang kami naikkan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, boleh menguatkan kami untuk bersyukur senantiasa memuji Tuhan dalam kehidupan kami. Terpujilah karena nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau mengakui Allah kita adalah Allah yang terbaik, yang sanggup menolong, menopang melalui kehidupan kita di tahun 2021. Jangan takut, corona masih ada, tapi kita mari semangat terus, bersandar terus kepada Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita nyanyikan Allah itu baik, sangat baik buat kita. Baik, kita nyanyikan sekali lagi. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Mari kita berdiri, kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan dan segala bangsa yang ada di dunia ini. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Pagi hari ini firman Tuhan akan diambil dari Mazmur nomor 8. Kita akan membaca bersama-sama. Silakan Bapak Ibu buka firman Tuhan dari Mazmur 8. Kalau sudah mendapatkannya, kita akan membaca bersama-sama. Mazmur 8. Manusia hina sebagai makhluk mulia. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan penendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia hingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Domba dan lembu sekalian dan binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi atas lautan. Demi Tuhan kami, betapa mulianya namamu seluruh bumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang dapat membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Allah itu baik. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, apapun yang diperbuat oleh Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat kita. Siapakah kita, manusia hina, dilayakkan untuk percaya, untuk menerima kasih dan anugerah-Nya. Tuhan sudah lahir menjadi manusia hina. Dia sudah bangkit memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Mari kita terima anugerah itu supaya kita mendapatkan keselamatan yang diberikan oleh-Nya. Hanya dengan bersyukur kita akan memperoleh sukacita. Tanpa bersyukur kita akan terus mengalami mengeluh dan mengeluh, akan merasakan kesusahan dan kepahitan. Tapi percayalah, dengan bersyukur kita akan selalu merasakan sukacita dan kita akan mendapatkan berkat anugerah pertolongan Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita menaikkan pujian, ku bersyukur Bapa. Rancangan
bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati bersama Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Editan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat tahun baru Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Suatu anugerah yang besar kalau kita bisa melewati 2020 yang meskipun begitu banyak pergumulan karena wabah corona, tetapi biar pengharapan kita tetap di dalam Tuhan dan itu menjadi pengharapan yang teguh. Dan mari kita akan diteguhkan oleh firman Tuhan, dan sebelum kita membaca merenungkannya, mari kita berdoa mohon Roh Kudus menolong kita. Kami bersyukur kepadamu ya Allah yang setia, Sang Immanuel, pemelihara hidup kami, yang sudah memimpin hidup kami hingga saat ini ketika kami memasuki tahun 2021. Biarlah kami boleh terus mengalami dan merasakan penyertaan-Mu ya Allah yang hidup dalam hari-hari yang akan kami jalani di tahun yang baru ini. Engkau yang memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup, nafas. Biarlah Engkau sendiri yang juga menuntun kami supaya kami bisa melangkah hari demi hari di tahun yang baru ini dengan kekuatan yang baru yang Tuhan boleh karuniakan kepada kami. Oleh sebab itu teguhkanlah kami ya Allah, dan sebentar lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, supaya setiap yang disampaikan, yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah kehendak-Mu dan isi hati Tuhan, dan biarlah Roh-Mu sendiri yang boleh menguasainya. Kami berdoa bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan penebus kami, Yesus Kristus. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 8 di bawah tema
kemuliaan Allah dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 8 adalah sebuah mazmur yang berbicara tentang siapa kita dan siapa Allah. Dan di dalam siapa kita dan siapa Allah itu, mazmur ini berbicara tentang kemuliaan Allah dan juga berbicara tentang keteguhan langkah hidup kita. Mazmur ini menariknya dibuka dan ditutup, dibingkai dengan ayat yang mirip yang berbicara tentang kemuliaan Allah, yaitu ayat yang kedua dan ayat yang ke-10. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dan ayat yang 10, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali tahun 2021 ini dengan mengingat bahwa di tengah segala hal yang suram, Allah tetap menjadi Allah yang mulia. Dan kita dipanggil untuk terus memandang kepada Allah yang mulia dan tidak melulu melihat kepada kesuraman, kepedihan, segala hal yang mungkin sangat menakutkan di sekeliling kita. Pandemi, krisis ekonomi, dan berbagai persoalan boleh memang mengiringi, bahkan mungkin menjadi beban bagi kita. Tapi apakah itu membuat kita lantas kehilangan Allah yang mulia? Mari kita belajar bersama dengan Daud. Ketika Mazmur ini ditulis, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak dalam kondisi yang baik. Mazmur 8 diberi judul Gitit, satu lagu yang penuh dengan pergumulan, satu mazmur yang ditulis oleh seorang yang merasa dalam hidupnya hampir tidak ada harapan, dan satu-satunya harapan yang tersisa hanya Allah. Dan lewat mazmur ini seolah-olah Daud ini berkata, kalau hanya tinggal Allah, itu cukup bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mazmur ini dimulai dengan ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Menarik sekali bahwa dalam bagian yang lain, mazmur yang lain, itu pujian kepada Allah diberikan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Tetapi dalam mazmur ini, Daud justru hanya menyatakan, ya Tuhan kami, betapa mulianya namamu di bumi. Kenapa Daud berbicara Allah di bumi dan tidak hanya di langit? Daud sadar atau tidak dengan pimpinan roh Allah sedang berbicara tentang inkarnasi Allah, tentang Allah yang tidak hanya melulu mau di atas, di langit, di tahtanya yang mulia, dan seolah-olah jauh daripada kita di bumi ini. Daud ingin berbicara kepada kita bahwa Allah itu dekat. Kemuliaannya bukan hanya di sorga, di langit, tapi juga kemuliaannya ada di bumi, di tempat di mana kita hidup, bergumul, menghadapi suramnya masa-masa setelah pandemi ini. Dan dalam mazmur ini, Bapak Saudara, kita akan melihat bagaimana Allah meneguhkan kita melalui kemuliaannya. Menarik, bagaimana kemuliaan Allah justru menjadi peneguh kita. Sebab bukankah Tuhan Yesus sampai 2-3 kali mengatakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Bapak Saudara, apa yang meninggikan kita? Apa yang memperteguh kita? Apa yang memantapkan langkah kita? Apa yang memastikan harapan kita? Kemuliaan Allah. Sebab Allah, kalau tanpa kemuliaannya, maka Allah hanya sekedar sebuah nama, sebuah objek yang dipuja, tapi tanpa apa-apa selain daripada pemujaan kepadanya. Kemuliaan Allah adalah kunci bagaimana kita teguh menjalani hari-hari kita di tahun yang baru ini. Berbicara tentang kemuliaan Allah dan diri kita sebagai manusia ciptaan, maka kita akan berhadapan dengan teologi Imago Dei. Imago Dei dalam bahasa Latin itu berarti segambar dengan Allah. Dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26 sampai 28, ketika Allah selesai menciptakan semuanya, isi langit dan bumi, dan ketika Allah sudah juga selesai menciptakan manusia, setelah Allah berkata, sungguh semuanya itu amat baik, maka kemudian Allah memberikan mandat kepada kita dalam kemuliaannya. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-28, demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan di atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam teologi Imago Dei diciptakan segambar dan serupa dengan Allah ini. Allah memberikan kepada kita dua mandat ganda. Yang pertama adalah berkembang dan yang kedua adalah menaklukkan. Meskipun seringkali ayat beranak cuculah dan bertambah banyak itu memang satu gambaran syair yang maknanya bukan berarti kita harus melahirkan anak banyak-banyak seperti kucing, bukan. Tetapi dalam bahasa yang sangat sastra, kata perintah beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, itu berarti bahwa kita sebagai gambar Allah harus menjadi hal yang memenuhi bumi dengan gambaran Allah. Bukan dengan gambaran ciptaan, tetapi dengan citra Allah yang ada pada diri kita. Dan berdasarkan mandat ini, berkembang dan kemudian berkuasa, mewakili Allah di bumi ini, menyatakan kemuliaan Allah melalui berkembang dan berkuasa itu. Maka Mazmur 8 mengajukan kepada kita dua hal tentang bagaimana kemuliaan Allah di dalam diri kita itu akan meneguhkan kita. Yang pertama, mari kita perhatikan dari Mazmur 8 ayat yang kedua sampai ayat yang kelima. Demikian, ya Tuhan Tuhan kami, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, maaf. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Ayat keempat, jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Bapak Ibu Saudara, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima ini berbicara tentang potensi. Kemuliaan Allah dalam diri kita, Allah taruhkan di dalam potensi. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan. Atas dasar apa? Karena lawanmu. Menarik sekali, seolah-olah Allah menempatkan manusia dalam satu drama besar, pertempuran besar, ya, di mana Allah tahu bahwa setelah manusia jatuh dalam dosa ada pertempuran kosmik, ada perang semesta yang tidak kasat mata tetapi selalu terjadi. Kita menyebutnya peperangan rohani, peperangan antara kemuliaan Allah di dalam diri manusia dengan godaan dari iblis dan tawaran dunia serta berbagai pencobaan dan godaan yang terus-menerus disodorkan kepada kita supaya kita terus-menerus jatuh sebagaimana Adam dan Hawa berhasil dijatuhkan. Tapi di dalam perang semesta itu, Bapak Ibu Saudara, ada satu yang Allah berikan kepada kita, potensi. Dan potensi itu Tuhan Yesus bicarakan dengan khusus dalam sebuah perumpamaan dalam Matius pasal 25, yaitu perumpamaan tentang talenta. Setiap kita diberikan potensi atau talenta. Bahkan setiap orang percaya itu punya modal dasar, iman. Dan dari iman itu ia mengembangkannya. Sebagaimana 1 Petrus berkata, tambahkanlah kepada imanmu pengetahuan, kepada pengetahuan, kebajikan, kepada kebajikan dan seterusnya. Kenapa kita harus menyadari potensi? Karena tanpa ini kita tidak punya modal apa-apa untuk berperang. Berperang membutuhkan modal, entah itu logistik, senjata, keterampilan. Dan Allah sudah memberikan semuanya itu di dalam diri kita, menyebutnya potensi. Dan peperangan rohani, karena ini peperangan rohani, maka potensinya itu adalah terletak pada iman. Dalam iman kita terletak kemampuan bertempur kita. Dalam iman kita terletak logistik peperangan kita. Dan di dalam iman kita terletak senjata. Karena iman itu kemudian
terwujud di dalam pedang firman, dan iman itu sendiri menjadi perisai yang melindungi kita dalam gambaran senjata rohani oleh Rasul Paulus. Bapak Saudara, potensi inilah yang Allah ingin kita gali dan kembangkan. Sebagaimana dalam Matius pasal 25, perumpamaan tentang talenta, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2, ada yang diberikan 1. Dan kepada yang 5, 2, dan 1, Sang Tuhan memberikan mandat yang sama. Kembangkan. Kalau kamu punya 5, kembangkan menjadi 5 sehingga jadi 10. Yang 2, kembangkan berlipat 2 jadi 4. Yang 1 kembangkan sehingga double menjadi 2. Meskipun berbeda-beda potensi diberikan kepada kita, tetapi Allah dengan adil menuntut sesuai dengan kemampuan kita. Sebagaimana Paulus kemudian berbicara dalam surat 1 Korintus, sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Bapak-bapak Saudara, potensi yang Allah berikan kepada kita, iman, wawasan rohani, pengalaman-pengalaman yang kemudian membentuk karakter rohani kita, adalah modal yang besar bagi kita untuk bisa mengalami kemuliaan Allah dan menjalani kehidupan kita. Dan yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, namun Kau telah membuatnya, yaitu manusia, hampir sama seperti Allah. Yang menarik. Dan telah memahkotainya dan kemuliaan dan hormat. Engkau, ya Allah, membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, dan burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Apa yang Daud berbicarakan di ayat yang ke-6 sampai yang ke-9 dari Mazmur 8 ini? Daud sedang berbicara tentang posisi. Jadi yang pertama, kemuliaan Allah dinyatakan dengan potensi, dan yang kedua adalah posisi. Bapak Saudara, kepada kita bukan hanya diberikan kemampuan, potensi, tetapi juga diberikan posisi, atau dengan kata lain otoritas. Ini menarik, sebab kata otoritas dalam perjanjian baru itu justru menjadi satu kata kunci yang berbicara tentang jaminan keselamatan. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-12, Rasul Yohanes mencatat dengan tegas, karena setiap orang yang menerima Yesus diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kata kuasa ini, exousia dalam bahasa aslinya, itu tidak berbicara, itu sedang berbicara tentang otoritas, tentang posisi. Bukan sekedar sebuah status, tetapi otoritas. Dan Bapak Saudara, kita sebagai gambar Allah, sebagai citra Allah, di mana Allah hidup dan berkarya melalui kita, maka dalam kehidupan ini Bapak Saudara, kita tidak dipanggil untuk menjadi pecundang. Sesulit apapun, Allah Sang Immanuel itu menyertai kita, dan bersama dengan Allah, tangan kanannya, kita akan sanggup dimampukan. Alkitab memberikan kepada kita sederet tokoh-tokoh, katakanlah sebut gambaran yang paling populer adalah pertarungan Daud melawan Goliat. Satu kisah yang seharusnya terus-menerus menginspirasi kita, menguatkan kita, meneguhkan kita bahwa kalau kita yakin, yang tentunya harus peka apakah Allah memang memerintahkan atau tidak, dan tidak bisa suka-suka kita. Ketika Allah menggerakkan kita dan kita cukup yakin bahwa itu adalah panggilan Allah, maka mari kita bergerak. Kemenangan hanya soal waktu. Apakah kita bersedia untuk maju, atau malah kita membiarkan diri kita dikuasai ketakutan, kegalauan, kepesimisan. Allah memberikan kepada kita potensi dan posisi, kemuliaan yang Allah titipkan kepada kita, kemuliaan Allah yang Allah percayakan kepada kita. Dan mari kita menjalani tahun 2021 ini Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Daud dalam Mazmurnya. Dan menarik sekali Lembaga Alkitab Indonesia dengan sangat tepat memberi judul Manusia Hina Sebagai Makhluk Mulia. Kita mulia karena Allah kita yang mulia, dan kita boleh menjadi mulia karena kita menyatakan kemuliaan Allah. Dan Allah dipermuliakan melalui kehidupan iman kita yang mulia, dengan potensi dan posisi yang kita
kembangkan dan kita pakai sebaik-baiknya menjalani hidup kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, bahwa sebagai manusia yang diciptakan, Engkau sudah menciptakan kami segambar dan serupa denganmu. Engkau mempercayakan kepada kami bukan hanya potensi, tapi juga posisi, otoritas sebagai wakilmu di bumi ini untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan biarlah hidup kami sesulit apapun boleh tetap satu kehidupan yang dimana kemuliaan-Mu tetap dinyatakan. Biarlah dalam kondisi apapun tidak membuat kami jatuh tanpa bisa bangkit. Sebab kami percaya Engkau menopang kami ya Allah. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang yang betul-betul mengerti bahwa apapun yang menakutkan di bumi ini tidak lebih besar dari Allah. Engkau jauh mengatasi segala sesuatu. Engkau Allah melampaui segala sesuatu. Dan biarlah itu yang menjadi pegangan kami dalam menjalani hari-hari kami. Ketika kami kehilangan harapan, ketika kami menjadi begitu takut, ketika kesedihan menyergap kami begitu kuat, maka biarlah mampukan kami ya Roh Kudus untuk belajar memandang kepada Allah yang mulia, tidak melulu kepada dunia yang suram dan sudah rusak oleh dosa ini. Biarlah tahun 2021 menjadi tahun harapan, di mana segala potensi dan posisi kami akan kami maksimalkan sebagai yang terbaik, sebagai satu korban iman kami di mezbah Allah yang hidup. Dan biarlah kehidupan kami boleh menjadi mezbah yang memuliakan Allah. Dan korban persembahan kami adalah kehidupan kami yang setia dan mempermuliakan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan dan berkat-Mu, dan biarlah kasih karunia-Mu tetap atas kami. Di dalam nama Tuhan penebus kami Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan mohon Tuhan boleh memimpin kami. Amin. Ada warta, sekarang hari Jumat tanggal 1. Hidup kita sudah diawali dengan ibadah. Dan lusa tanggal 3 adalah ibadah pertama di awal tahun ini, minggu pertama di bulan Januari tahun 2021. Hari Minggu nanti ibadah akan tetap dilakukan secara online. WL-nya adalah Ibu Pipit dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Lim Livang. Demikian warta, kita persiapkan hari Minggu untuk tetap beribadah bersama-sama. Mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi, setelah itu kita akan menerima doa berkat. Saudara, mari kita mengakhiri ibadah kita dan mari kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah semesta langit dan bumi, kasih sayang di dalam Tuhan dan penebus kita Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita mulai dari saat ini sampai Dia datang untuk kedua kalinya menghakimi orang hidup dan yang mati. Bahkan berkat itu tetap atas kita sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saat teduh, ibadah selesai. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati. Jangan lupa kita tetap setia dan bersyukur. Amin. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat